Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Aprilia dari kelas alif jenjang D4 Mekanika Rekayasa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas 1 manajemen risiko, yaitu tentang perencanaan dalam manajemen risiko pada proyek konstruksi, yaitu dosen pengampunya Bapak Dharma Hendra. Apa itu risiko proyek? Jadi, project risk management atau risiko proyek adalah proses identifikasi, analisis, dan merespon risiko yang kemungkinan akan muncul saat proses pengerjaan proyek agar tetap berjalan dan mencapai tujuannya. Manajemen risiko proyek itu sendiri itu proses sistematis untuk merencanakan, kemudian mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek itu sendiri. Proses yang terlibat dalam manajemen risiko ini ada 5. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, perencanaan respon risiko. Dan yang kelima itu pengendalian dan monitoring risiko. Yang pertama itu perencanaan manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko yaitu proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek, kemudian memastikan tingkat, kemudian tipe dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Selanjutnya, menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko dan menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Kemudian, yang input dalam perencanaan manajemen risiko itu sendiri itu faktor lingkungan, kemudian ada aset proses organisasi, kemudian ada pernyataan ruang lingkup proyek, dan selanjutnya rencana manajemen proyek. Tekniknya itu planning, meeting, dan analysis. Sedangkan outputnya itu metode, selanjutnya peran dan tanggung jawab, selanjutnya anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Yang kedua itu identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu menentukan risiko-risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Peserta yang terlibat itu manajer proyek, kemudian anggota tim proyek, selanjutnya anggota manajemen risiko, selanjutnya ahli teknis di luar tim proyek, kemudian customer, end user, dan ahli manajemen risiko. Identifikasi risiko merupakan proses interaktif karena risiko-risiko baru mungkin akan diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Kemudian input identifikasi risiko itu sendiri itu faktor lingkungan, kemudian aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, dan rencana manajemen risiko. Tekniknya itu seperti documentation review, kemudian ada brainstorming, kemudian DAFI, kemudian interview, selanjutnya itu root cause identification, kemudian SWOT, kemudian analisis checklist, dan teknik diagram bisa berupa cause effect atau program. Outputnya yaitu daftar risiko teridentifikasi, selanjutnya daftar respon potensial, kemudian risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Yang ketiga, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisis risiko kualitatif itu tersendiri itu menilai prioritas risiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek bila risiko itu terjadi. Kemudian menilai faktor-faktor lain seperti kerangka waktu dan toleransi risiko dari kendala biaya, jadwal, ruang lingkup, dan mutu. Adapun inputnya itu berupa aset proses organisasi, kemudian pernyataan ruang lingkup, kemudian rencana manajemen risiko, dan risk register. Dan tekniknya dapat berupa penilaian probabilitas dan dampak risiko, selanjutnya dapat berupa matrik probabilitas dan dampak, dan penilaian mutu dan risiko, kemudian kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi risiko. Outputnya itu rasa register yang terupdate. Sedangkan analisis risiko kuantitatif dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya. Selanjutnya menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, kemudian mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan risiko proyek, kemudian mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistis dan dapat dicapai, dan menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti.
Input dari analisis risiko kuantitatif itu sendiri itu dapat berupa aset proses organisasi, selanjutnya pernyataan ruang lingkup, kemudian rencana manajemen risiko, kemudian risk register, dan rencana manajemen proyek. Tekniknya itu dapat berupa data gathering, itu seperti interview, probability, distribution, expert judgment, dan dapat berupa kuantitatif teknik, yaitu berupa analisis sensitivitas, selanjutnya analisis expert, kemudian monetary value, pohon keputusan, dan modeling serta simulasi. Outputnya yaitu analisis probabilities proyek, kemudian peluang mencapai tujuan biaya dan waktu, dan daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Yang keempat, perencanaan respon risiko, yaitu proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ini mengikuti analisis risiko kualitatif dan risiko kuantitatif. Inputnya yaitu risk management plan, kemudian risk register. Sedangkan tekniknya itu berupa strategi untuk risiko negatif atau ancaman, selanjutnya strategi untuk risiko positif atau kesempatan, kemudian strategi untuk ancaman dan kesempatan, dan strategi respon kontingen. Outputnya yaitu risk register yang terupdate, kemudian project management plan yang terupdate, dan risk related contractual agreement. Dan yang kelima yaitu pengendalian dan monitoring risiko. Pengendalian dan monitoring risiko yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko-risiko yang baru muncul, kemudian melacak risiko teridentifikasi, kemudian menganalisis ulang risiko sekarang, kemudian memonitoring kondisi pemicu rencana kontingensi, memonitor sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektifannya. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih pilot, risiko sebagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, kemudian cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyek. Inputnya yaitu risk management plan, kemudian risk register, kemudian approach change request, selanjutnya our perform information, dan perform report. Tekniknya itu berupa risk assessment, kemudian risk audit, kemudian variant and trend analysis, kemudian technical perform measurement, kemudian research analysis, dan status metric. Sedangkan outputnya itu risk register, request change, kemudian recommended corrective action, kemudian recommended preventive action, kemudian organizational proses aset yang terupdate, dan project management plan yang terupdate. Baiklah, itulah penjelasan saya sedikit mengenai perencanaan dalam manajemen risiko pada proyek konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.